Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani Nusantara dimanapun berada. Hari ini kita akan update informasi mengenai semaian benih bibit cabai merah keriting kita kemarin. Itu hari ini pas 7 hari lebih beberapa jam. Kemarin kita semai itu sekitar jam 11 siang sebelum sholat zuhur. Sekarang saya update pas setelah sholat asar. Jadi ini pas 7 hari. Jadi selama 7 hari ini perlakuan benih cabenya ini umur 3 hari itu penutup media semainya. Yang kemarin saya tutup pakai kain basah itu. Silakan lihat di video sebelumnya. Itu saya buka. Nah, selanjutnya setelah dibuka baru kita melakukan penyiraman secara rutin pagi dan siang hari. 2 kali sehari itu lebih baik. Kalau memang kondisinya tidak terlalu panas, artinya kondisi mendung, 1 hari cukup insya Allah. Yang penting kita bisa mastiin bahwasanya media semai tanaman cabai kita itu dalam kondisi lembab. Karena kalau kering akan berpengaruh pada pertumbuhan cabainya, itu pasti. Karena setiap makhluk hidup, tumbuhan, hewan maupun manusia butuh air. Seperti kita manusia, itu tiga bagian dari tubuh kita ini adalah air gitu ya. Kemudian dari lebih kurang 600 benih yang kita semai, ini salah satu yang ada di depan saya ini. Itu kalau boleh saya presentasikan itu 90 sampai 95% alhamdulillah hidup semua. Yang ini yang kebetulan ada di depan saya ini adalah benih yang kemarin perlakuan awal dalam proses perendaman sebelum diperam itu menggunakan metode yang biasa saya gunakan, yaitu menggunakan air hangat, direndam selama lebih kurang 6 hari. 6 jam. Setelah 6 jam baru ditiriskan, dibuang airnya dan diperamkan di dalam, boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan kain, yang penting diusahakan tetap dalam kondisi lembab. Sedangkan yang satu lagi ini yang di atas, nanti kita lihat videonya, kita shoot yang di atas, itu perlakuannya perendaman menggunakan media air dengan campuran larutan sesuatu gitu. Nah, suatu saat nanti akan saya update kembali. Akan saya coba bikin video mengenai larutan campuran air untuk perendaman benih cabai itu. Ternyata setelah di usia 7 hari ini pertumbuhannya sama. Artinya ya seragam. Tidak ada yang benar-benar berbeda secara signifikan, tuh tidak ada. Baik yang ini tumbuhnya misalnya lebih bagus atau yang ini lebih bagus, tidak, semuanya sama saja pertumbuhannya. Artinya analisa sementara saya, perendaman menggunakan air hangat maupun perendaman menggunakan air yang ditambah dengan larutan sesuatu itu hasilnya sama. Nah, malah yang ini lebih cepat proses pengecambahannya. Ini hanya 3 hari, 3 jalan 4 hari udah tumbuh. Sementara yang di atas yang direndam menggunakan air dan larutan sesuatu tadi itu butuh waktu 7 sampai 8 hari. 7 jalan 8 hari gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu prosesnya. Nah, untuk perlakuannya selama lebih kurang 7 hari ini, apa yang saya lakukan terhadap benih cabai ini, saya tidak memberikan pupuk sama sekali. Belum sama sekali menggunakan pupuk, baik itu pupuk kocor maupun pupuk spray, baik itu pupuk organik maupun anorganik, tidak ada sama sekali. Satu-satunya yang saya pakai hanya penambahan mikroorganisme efektif. Yang lebih gampangnya kita ambil E4. Ada itu yang pabrikan.
Tapi kan sudah saya perbanyak, sudah turunannya gitu ya. Saya hanya melakukan penyemprotan itu ke dalam media semai sebelum bibitnya disemai. Tujuannya untuk memperbanyak bakteri-bakteri positif di dalam media semai ini. Karena bakteri positif itu memberikan pengaruh yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, gitu ya. Jangan ke tanaman, kita pun di dalam perut kita juga butuh bakteri positif. Kalau lebih banyak bakteri negatif dalam perut kita, maka penyakit akan lebih mudah dan lebih banyak timbul, gitu ya. Nah, jadi perlakuannya tidak ada pemberian pupuk sama sekali. Ingat ya teman-teman, tidak ada pemberian pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik, baik itu pupuk kocor maupun pupuk spray, tidak ada sama sekali. Pupuk kandang juga tidak. Pada waktu media semai dibikin juga tidak ada penggunaan pupuk kandang, murni tanah tok, hanya saja tanahnya diambil dari tanah sesuatu lagi, bukan tanah sembarangan gitu ya. Nanti saya upload videonya, ini media semainya menggunakan tanah apa gitu ya. Kemudian selama proses 1-3 hari sebelum penutup atau kain penutup media semai ini dibuka, saya hanya melakukan penyemprotan atau penyepraian di atas kain itu tersebut dengan tujuan kainnya basah dan media semainya jadi lembab gitu. Jadi tidak langsung melakukan penyiraman ke media semainya atau ke media tanah semaiannya ini. Kemudian setelah lepas 3 hari setelah penutupnya dibuka, baru saya melakukan penyiraman langsung ke media semainya, ke tanahnya. Nah, saya menggunakan alatnya ini, bentar sambil dulu ya. Oh ini, nah ini alatnya. Saya hanya menggunakan aqua besar ini yang ujungnya dilobangin pakai paku kecil ya, paku apa ya, paku triplek bisa, kecil aja. Dan nanti tinggal kayak gini tuh, keluar kan. Nah, sambil sedikit ditekan, selewat aja, tidak perlu lama-lama kan, apa teman-teman. Gini, nanti kita tes di atas. Kayaknya seperti itu. Jadi belum ada pemupukan. Nanti insya Allah ini setelah usia setelah usia 10 hari, 10 atau nanti antara 10 sampai 14 hari, kita lihat kondisi tanamannya dulu. Kita akan mulai memperkenalkan tanaman ini dengan matahari langsung. Artinya nanti pagi kita jemur, bahasanya kita jemur gitu loh. Tidak full, belum full. Ya sampai jam 10 atau jam 11. Kemudian kita kembalikan ke lokasi awal yang kebetulan memang ternaungi dengan atap ini. Kondisinya di sini. 1 hari selanjutnya kita naikin lagi. Yang tadinya jam 10 gitu udah selesai, besok sampai jam 11. Nah, besoknya sampai jam 12. Besoknya baru full. Jadi 3 hari kita butuh waktu untuk pengenalan bibit cabai ini terhadap matahari. Tujuannya apa? Tujuannya ketika bibit cabai tidak langsung terkena sinar matahari, bibit cabai kita akan lemah, teman-teman. Dia akan lebih cepat tinggi tapi lemah. Artinya batangnya itu, mohon maaf bukan badan, batangnya itu mudah jatuh gitu, lunglai, lemah, lesu, letih. Enggak letih sih, lemah gitu ya. Tapi ketika dia terkena sinar matahari langsung, posisinya dia akan memang agak pendek gitu. Dia tidak cepat tinggi, tapi batangnya kokoh, batangnya kuat. Kenapa? Karena tanaman butuh matahari untuk melakukan fotosintesis, untuk memasak makanannya itu sudah pelajaran kita di SD dulu kan, fotosintesis namanya gitu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, ketika tanaman bibit ini dibiasakan kena matahari, nanti pada saat usia pindah ke lahan, umur 25 sampai umur 45 hari, saya biasanya di angka 30 hari itu udah mulai pindah ke lahan atau pindah ke polybed, bibit ini tidak kaget lagi. Tidak kaget kena sinar matahari langsung gitu. Kalau tidak kita biasakan, tiba-tiba pas nanti umur 25 sampai umur 30 hari, glek, langsung kita pindahin ke lahan yang terhampar panas langsung, baik itu di polybed maupun di tanah langsung, di bedengan misalnya. Maka sebagian besar daunnya ini akan gosong gitu loh. Gosong karena kaget kena matahari.
dan ini akan merugikan kita petani. Nah, jadi kita biasakan nanti di usia lebih kurang 10-14 hari. Nanti saya update lagi bagaimana cara membiasakannya. Ya itulah tadi keunggulannya, 2 keunggulan itu ya, supaya tanamannya sehat dan tanamannya terbiasa dengan sinar matahari. Teman, kita lihat dulu apanya tanamannya ya. Saya balikin dulu nih videonya. Oke. Oke teman-teman, nah ini bibit cabai kita usia lebih kurang 7 hari beberapa jam gitu ya. Nah ini tadi udah saya lakukan penyiraman. Nah nih untuk penyiraman saya menggunakan ini botol aqua besar yang di ujungnya ini dilobangin pakai paku kecil. Tuh kelihatan ya teman-teman ya. Nih ada paku kecil ke lubangnya. Nah itu. Nah cara nyiramnya tinggal gini, balikin. Tuh, sekilas saja teman-teman. Nah. Agak blur ya teman-teman. Ah gitu. Nah ini misalnya. Nih. Jadi ini masih ada beberapa yang belum tumbuh, 1, 2 gitu ya. Nah, ada sih beberapa, nih 3, ini udah ada juga nih, udah mau nongol, tuh kelihatan ya, tuh. Nah tuh kelihatan ada yang hijaunya, udah mau nongol teman-teman. Ini di bawah juga ada pada nongol, 7 hari, ini di bawah juga tuh. Nah ini di atas. Ini yang kemarin pengecambahannya agak telat. Malah kalau saya nilai lebih subur yang bawah teman-teman. Ya. Nih. Jadi nanti untuk bagian-bagian untuk tanaman bibit yang tidak tumbuh, ini nanti akan kita sisip. Kita sisip menggunakan sisa bibit cambah kita kemarin. Nah, kebetulan lumayan banyak kemarin sisanya. Ini sebagian sisanya kita pindahin ke media sembah yang agak besar ini. Tuh. Nah, ini saya jawab dulu ya sebelum ada yang nanya, Bang, itu kok mereng ya apanya? Tumbuhannya? Ya mereng karena memang arah sinar matahari itu dari sini. Tuh, mataharinya dari sana. Di sini kan tertutup, tidak ada matahari. Di situ juga agak tertutup. Tanaman ini tumbuh mengikuti sinar matahari. Nah, jadi hari ini seperti ini. Kalau sekarang ini saya balikin seperti ini, besok dia juga udah posisi udah mereng kayak gini. Nah, jadi biarin aja dulu. Menjelang nanti umur 10-14 hari kita pindahin kita ajarkan atau kita biasakan atau kita kenalkan dengan matahari gitu ya. Oke. Nih teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu updatean di benih cabai merah keriting kita usia 7 hari. Nanti akan kita lanjutin lagi. Kebetulan saya juga sedang mempersiapkan media tanam kita nanti, polybed. Nah itu untuk kalian teman-teman lihat ya, itu media polybed saya tuh di sana. Ada sekam padi, di sana juga ada kohe. Kemudian saya pakai dolomit juga, tanah juga ada di sana. Nah, suatu saat akan saya sampaikan ke teman-teman apa saja media tanam saya ini. Saya nggak ribet, nggak terlalu muluk-muluk. Saya hanya menggunakan bahan yang kira-kira mudah didapat. Jadi tidak mesti perbandingan sama persis. Misalnya sekamnya 1 harus sekam bakar, kohenya harus sekian, tidak. Nah, saya menggunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi nanti jika polybednya tidak cukup teman-teman, sebagian dari tanaman kita akan kita pindahkan ke lahan pinang betara kita itu. Tuh. Nah itu kalau ke teman-teman lihat di sana, itu sebagian tanah yang udah mulai saya bersihkan, sekedar persiapan nanti untuk membuat lubang-lubang sekitar 1 jengkal lah ya, 1 jengkal 15 apa 20 cm, 20 lah mungkin, 20 kali 20 cm nanti lubang tanamnya untuk cabai kita.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kalau bermanfaat silahkan di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.